podcast Mami Beluga Investing. Halo, kembali lagi bersama saya Ratih di Mami Beluga Investing. Kali ini saya akan membahas update dari DLTA dan MLBI menanggapi request dari salah satu viewer. Sebelumnya saya sudah sempat membahas kedua perusahaan ini di bulan Maret 2021. Link ke video saya yang sebelumnya ada di deskripsi. Oke, update singkat saya untuk DLTA adalah yang positif ya dari DLTA ya. DLTA kemungkinan cocok untuk yang suka dividen, di mana dividen yieldnya lumayan tinggi loh. Di samping itu, bantalan cash DLTA banyak sekali. Saya belum tilik-tilik ya, saya belum buka-buka secara detail dari mana datangnya bantalan cash ini, tapi dari angkanya sendiri kelihatannya banyak sekali. Sayangnya, negatifnya, besaran dividen yang dibagikan bikin saya agak was-was akan kelangsungan jangka panjangnya. Oke, dari mana saya dapat kesimpulan seperti di atas? Ikuti terus video saya sampai akhir ya. Subscribe ke channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini. Kalau ada komentar atau masukan, silakan ketik di kolom komentar. Samping itu, video ini juga tersedia di versi podcast ya. Channelnya sama, Mami Beluga Investing. Oke, disclaimer ya, ini video amatir hasil riset pribadi untuk kepentingan pribadi, bukan rekomendasi jual atau beli saham. Full disclaimer bisa diakses di deskripsi. Kedua perusahaan ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, jadi saya bahas singkat saja ya. Info lebih lengkap bisa dilihat di video saya sebelumnya, link ada di deskripsi. DLTA adalah PT Delta Jakarta dengan kode saham DLTA. Produk-produknya adalah Anchor Beer, San Miguel, Kuda Putih, dan Carlsberg. MLBI adalah kode saham dari PT Multi Bintang Indonesia Tbk di Bursa Saham Indonesia. Produk-produknya adalah Heineken, Bintang, Green Sense, dan Strongbow. Ya, langsung saja ke poin pertama saya tentang DLTA tadi. Di sini saya plot dividen yield DLTA dibandingkan dengan dividen yield MLBI. DLTA yang di atas, MLBI yang di bawah. Untuk yang belum familiar dengan dividen yield adalah prosentase dividen dibagi dengan harga saham perusahaan. Plot di layar saya dapat dengan membagi besar dividen per tahunnya dengan kisaran harga saham di tahun tersebut. Di tiap nokta saya beri garis vertikal, error bar ya, yang menandakan kisaran perubahan yield dikarenakan perubahan harga saham. Jadi harga saham tiap tahun itu terus bergerak kan ya, dari waktu ke waktu. Semakin besar error barnya, semakin besar fluktuasi harga saham di tahun tersebut. Oke, kita mulai dari DLTA. Untuk DLTA, dividen yieldnya meningkat terus dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Di puncaknya dividen yield DLTA di tahun 2020 mencapai kisaran 9,87%, hampir 10%, hampir ya, sedikit lagi menuju 10%. 2021 dividen yieldnya sempat turun sedikit tapi masih cukup tinggi ya, di atas 7. Kemungkinan besar dampak dari menurunnya kegiatan ekonomi saat pandemi. Sepertinya tahun ini, tahun 2022, dividen yieldnya akan kembali meningkat mengikuti pemulihan ekonomi dan pariwisata. Oke, angka dividen seperti ini nih tinggi sekali ya, karena kalau kita bandingkan dengan saham-saham lain, 7% itu sudah lumayan tinggi, 6 sampai dengan 7% itu sudah lumayan tinggi. Oke, sekarang kita lanjut untuk MLBI. Ya, dividen yieldnya memang lumayan tinggi, tapi tidak setinggi DLTA. Yieldnya berkisar antara 4 sampai dengan 5% dari tahun 2016. Ya, dan ini juga cukup tinggi ya. Ya, memang cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan saham-saham lain yang ada di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apakah dividen yang tinggi ini sustainable untuk kedua perusahaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita lihat besaran dividennya kalau kita bandingkan dengan laba perusahaan. Logikanya, kalau misalnya dividen lebih tinggi daripada labanya, dia kemungkinan besar nggak sustainable ya. Karena dari mana datangnya yang bisa dibagi untuk menjadi dividen kalau tidak dari laba. Nah, di sini saya plot 3 lapis informasi. Yang pertama adalah besaran dividen per saham sebagai noktah merah untuk DLTA dan noktah biru untuk MLBI.
Di tiap nota saya kasih angka besaran dividen dan persentase terhadap laba per saham perusahaan. Ya, besarannya dalam rupiah itu yang di atas, sedangkan persentasenya di bawah, yang di bawah dari angkanya itu. Semua saya beri angka besaran dalam rupiah dan juga persentase. Yep. Oke. Di sini saya juga plot laba per saham ya sebagai perbandingan. Dan perbandingan yang kita lihat di layar ini bikin saya lumayan was-was. Positifnya, DLTA rajin membagikan dividen 8 tahun terakhir ini dari data yang saya punya ya di layar ya. Sedangkan MLBI sempat tidak membagikan dividen untuk laba tahun 2019. Ini kosong kelihatannya di tahun 2019. Untuk DLTA, saya lihat 4 tahun terakhir ini perusahaan bagikan dividen lebih tinggi dari laba perusahaan tahun tersebut. Mulai dari tahun 2018, di mana labanya ada di sekitar 113, akan tetapi membagikan dividen, bukan 113 ya, di angka 400-an ya, 410-an, akan tetapi membagikan dividen sebesar 478. Begitu juga perbandingan dividen tahun 2020 dan ya tahun 2020 dan 2021 di mana dividennya lebih tinggi daripada labanya lagi. Ya, berikutnya kita bahas MLBI. Hal serupa juga terjadi dengan MLBI ya. Besaran dividen di 2 tahun terakhir jauh lebih tinggi daripada laba perusahaan. Terutama untuk tahun 2020 di mana laba perusahaan ada di bawah ya, sekitar Rp50 per saham, akan tapi MLBI memberikan dividen sebesar Rp475 per sahamnya. Hampir 3 kali lipat dari laba, lebih dari 3 kali lipat dari laba perusahaan tersebut. Akan tapi MLBI sempat tidak membagikan dividen untuk laba perusahaan tahun 2019, ya. Jadi kemungkinan dividen yang dibagikan tahun 2020 itu juga termasuk sebagian laba dari tahun 2019. Walaupun saya suka dengan dividen, kebijakan dividen berlebihan seperti yang kita lihat di layar ini bikin saya lumayan was-was. Oke, selanjutnya mari kita lihat kesehatan perusahaan. Apakah kedua perusahaan ini punya cukup cash untuk kebijakan dividen seperti yang kita lihat di layar? Ya, di sini saya plot 4 lapis informasi untuk membahas kesehatan perusahaan, pembahasan mengetahui kesehatan perusahaan ya. Lapis pertama, yaitu laba per saham kedua perusahaan, saya wakili dengan nokta tebal. Warna merah itu untuk DLTA yang di atas, sedangkan warna biru cerah ya, untuk MLBI yang di bawah. Juga saya sertakan garis hijau putus-putus, ya, di mana EPS di bawah garis hijau ini menandakan perusahaan mencatat kerugian di tahun tersebut. EPS adalah earning per share atau laba per saham. Dari yang kita lihat di layar, sejauh ini kedua perusahaan sejak tahun 2014 ya tidak pernah merugi. Itu hal yang bagus ya. Lapis informasi kedua adalah total hutang kedua perusahaan. Masih saya bandingkan dengan EPS di sini. Saya sandingkan di grafik yang sama dengan di layar yang sama dengan EPS di sini. EPS angkanya ada di kiri, bisa dilihat di kiri dalam satuannya dalam ratusan rupiah. Sedangkan untuk total hutang angkanya bisa kita lihat di kanan, satuannya adalah triliun rupiah. Oke, sekarang kita lihat ke layar, kita lihat total hutang DLTA. Kelihatannya cukup stabil di sekitar 200 miliar rupiah, kecuali di tahun 2021 yang mendekati 300 miliar. Berikutnya untuk MLBI, jumlah total hutangnya jauh lebih tinggi dari DLTA. Dari laporan tahunan 2021, MLBI melaporkan hutang total ya sebesar 1,82 triliun rupiah. Untuk 8 tahun terakhir, MLBI melaporkan hutang tertinggi di tahun 2017 sebesar 2,5 triliun rupiah. Ya. Dari melihat angka seperti di layar, pertanyaan selanjutnya bagi saya adalah, apakah situasi hutang ini mengkhawatirkan? Oke, dari pendapat saya belum tentu situasi hutang ini akan lebih masuk akal kalau saya bandingkan dengan data finansial yang lain, yaitu seberapa banyak hutang tersebut harus dilunasi dalam 1 tahun atau kurang, serta perbandingannya dengan jumlah cash yang tersedia.
Nah, di sini saya tambahkan lapis informasi ketiga, yaitu liabilitas hutang atau hutang ya jangka pendek dengan blok berwarna merah, atau hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Sekarang kita lihat ke layar, kita lihat untuk kedua perusahaan, sebagian besar hutang perusahaan adalah hutang jangka pendek. Secara grafis kita lihat blok berwarna merah cuma sedikit lebih pendek daripada blok berwarna ungu. Jadinya hutang jangka pendek cuman sedikit ya, cuma lebih sedikit saja daripada hutang jangka panjang. Jadi sebagian besar hutangnya adalah hutang jangka pendek. Dari aturan main saya akan was-was sekali kalau perusahaan tidak punya cukup cash untuk menutupi hutang jangka pendek. Untuk itu, mari kita lihat situasi cash dari kedua perusahaan ini. Oke, di sini saya kompilasi situasi cash dari kedua perusahaan sebagai blok hijau ya. Saya kompilasi dari tahun 2014. Dari sisi bantalan cash, kedua perusahaan ini berbeda sekali ya. DLTA ya rata-rata kasarnya punya bantalan cash 4 kali lipat dari hutang jangka pendeknya. Ya, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Dari data yang saya punya. Jadi saya rasa DLTA tidak akan punya kesulitan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Oke, angka-angka ini saya kumpulkan dari laporan keuangannya ya, laporan keuangan kedua perusahaan ya masing-masing. Oke, hal kemungkinan yang kita lihat lagi ya, hal kemungkinan yang mendorong DLTA membagikan dividen jor-joran adalah karena perusahaan nggak tahu mau dikemanakan cashnya yang menumpuk, udah kebanyakan punya cash ya. Berikutnya, kalau untuk MLBI, ya situasi cashnya nggak sebagus DLTA. Untuk 8 tahun terakhir ini, cash MLBI selalu tidak cukup untuk membayar hutang jangka pendeknya. Jauh sekali kalau kita bandingkan antara yang batang berwarna hijau dibandingkan dengan yang batang berwarna pink, hutang jangka pendek ya. Oke, sekarang kita lanjut ke harga wajar kedua perusahaan ini menurut saya. Sebelum saya membagi, apakah saya tertarik untuk berinvestasi di kedua perusahaan ini? Untuk itu, seperti biasa, saya kembali tumpuk beberapa lapis informasi di sini ya. Pertama, harga sahamnya dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, 2022 pada saat video ini disiapkan ya. Yang kedua, harga di PE ratio 10. Diwakili dengan garis hijau putus-putus di layar. PE ratio 10 artinya harga di 10 kali EPS-nya. Harga saham di 10 kali laba per sahamnya. Berikutnya, harga di PE ratio 15, garis hijau putus-putus kekuningan di layar. Ya. Terakhir, harga di PE ratio 20, garis merah putus-putus di layar. Oke, untuk saya biasanya standar harga kasarnya ya, standar harga yang saya rasa wajar adalah harga di PE ratio 10. Karena menurut saya harga di PE ratio 10 itu adalah harga di mana kemungkinan saya untuk kembali balik modal dalam waktu 10 tahun itu menjadi cukup besar. Oke, tapi di samping itu ya memang kita perlu pelajari harga historis perusahaan, kondisi perusahaan, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat ke layar ya. Sejauh ini secara historis, pergerakan harga DLTA selama hampir 1 dekade ini dari tahun 2014 ya, 8 tahun lah ya. Harganya ada di antara PE ratio 10 dengan 15. Bergerak naik turun di situ saja. Sekarang ini harganya seperti kita lihat sedang bergerak menuju ke PE ratio 15. Mempertimbangkan pemulihan ekonomi, saya rasa harganya tergolong masih mahal, tapi masih oke kalau dipelajari secara historis ya. Untuk MLBI, selama 1 dekade atau hampir 1 dekade ini atau 8 tahunan ini, untuk standar saya tergolong mahal ya. Melihat kondisi perusahaan dan dividennya, saya rasa kurang menarik kalau dari segi harganya yang di kisaran PE ratio 20. Untuk DLTA, standar harga wajar saya ada di antara PE ratio 10 dan 15-nya. Ya, DLTA
10 dan 15-nya yaitu di antara Rp2.960 sampai dengan Rp4.440 per lembar sahamnya. Per tanggal 5 Juli 2022, pada saat video ini disiapkan, harga DLTA ada di angka Rp3.890 per lembar saham. Saya tertarik untuk membeli DLTA sedikit, mungkin satu lot saja, karena saya tertarik dengan dividen dan mempertimbangkan kondisi kasnya yang yang sangat oke sejauh ini. Berikutnya untuk MLBI, standar harga wajar saya masih biasa seperti perusahaan-perusahaan lainnya, yaitu di PI rasio 10, ya, yaitu di kisaran harga Rp3.740 per lembar saham. Per tanggal 5 Juli 2022, pada saat video ini disiapkan, harga MLBI ada di angka Rp9.200 per lembar saham. Merek bir bintang dari MLBI itu lumayan terkenal ya, tapi kemampuan kantong dan kisaran harga saya, MLBI tergolong mahal. Karena dari standar saya, biasanya PI rasio 10 ya, ini sudah jauh di atasnya. Samping itu ditambah dengan kondisi tren EPS yang menurun dan cash versus hutangnya, saya tidak tertarik untuk membeli saham MLBI. Untuk PI rasio yang di atas 20, saya berharap, kalaupun misalnya saya tertarik, saya berharap perusahaan itu dalam jangka panjang akan mampu berkembang. Untuk MLBI, saya belum melihat hal seperti itu. Jadi, untuk saya saat ini, saya kurang tertarik untuk membeli saham MLBI. Oke, saya ringkas ya pembahasan saya tentang MLBI. Satu, MLBI dan DLTA ya. Satu, DLTA dulu. Saya tertarik untuk membeli sedikit saja DLTA karena dividennya ya. Dividen dan cashnya. Kondisi cashnya. Dividennya tinggi, tapi sepertinya masih mampu untuk saat ini untuk jor-joran dividen. Untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang, sepertinya saya masih ragu. Jadi saya monitor dulu. Dari sisi perkembangan saya ada kemungkinan perusahaan ini akan bertumbuh, tapi saya belum bisa melihat itu dan belum yakin dengan hal tersebut. Oke, samping itu laba dan ruginya juga rentan sekali dengan situasi krisis dan juga perubahan peraturan pajak. Berikutnya untuk MLBI, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, saya kurang tertarik. Mereknya memang lumayan terkenal, tapi kemampuan kantong saya, jadi satu lotnya itu lumayan mahal ya. Dan kisaran harga MLBI yaitu di atas PI rasio 20 saat ini masih tergolong mahal untuk saya, untuk perusahaan yang tidak terlihat sedang growing atau bertumbuh. Ya, kondisi cash dan hutangnya juga membuat saya tidak tertarik. Saya ragu kalau perusahaan ini bisa berkembang dan bahkan saya curiga MLBI statusnya sudah jadi sapi perahan saat ini. Oke. Sekian video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, ataupun dislike supaya saya lebih bersemangat membuat video-video seperti ini. Bagi Anda yang suka mendengarkan podcast sambil beraktivitas, olahraga, atau jalan-jalan ya, mungkin bisa mencoba mengakses channel ini melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Oke, segitu dulu. Makasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi. Bye!